Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiman Nurafi. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi untuk mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD MPDE. Sebelumnya, saya akan membacakan materi yang akan dibahas. Yang pertama, jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Yang kedua, jelaskanlah menurut pendapat Anda tentang perilaku konsumen dan produsen. Yang ketiga, jelaskan menurut pendapat Anda apa itu pasar persaingan sempurna. Dan yang keempat, menurut pendapat Anda, hal apa saja yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar? Jelaskan. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu perbedaan pasar oligopoli, monopoli, dan monopolistik. Di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, di pasar oligopoli jumlah produsennya sedikit, sementara di pasar monopoli hanya ada satu produsen dalam pasar. Dan untuk yang pasar monopolistik jumlah produsennya banyak. Perbedaan yang kedua yaitu produk yang dipasarkan di pasar oligopoli bersifat homogen dan heterogen, sementara di pasar monopoli tidak ada produk pengganti. Dan untuk pasar monopolistik, produk yang dipasarkan bersifat heterogen. Untuk perbedaan ketiga di pasar oligopoli yaitu produsen baru sulit untuk masuk pasar. Sementara di pasar monopoli, produsen baru sulit untuk masuk pasar juga. Dan yang perbedaan ketiga di pasar monopolistik yaitu produsen baru mudah untuk masuk ke dalam pasar. Sementara untuk perbedaan yang terakhir yaitu di dalam pasar oligopoli, harga konsisten dan tidak berubah-ubah. Untuk pasar monopoli, sang monopolis dapat bebas menentukan harga. Sementara di pasar monopolistik, produsen dapat mempengaruhi harga. Untuk materi yang kedua yaitu apa itu perilaku konsumen dan perilaku produsen. Untuk yang pertama adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen yaitu upaya bagaimana seseorang membuat keputusan untuk melakukan pembelian, pencarian, pemilihan, dan penggunaan produk. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah hal-hal yang berhubungan dengan konsumen tersebut. Misalnya seperti status sosial, budaya, maupun kepribadian. Mempelajari perilaku konsumen harus dilakukan oleh setiap perusahaan, karena perusahaan tersebut dapat memprediksi tren yang sedang berkembang di masyarakat untuk mengetahui kebutuhan konsumen serta dapat membuat strategi pemasaran yang tepat. Sedangkan perilaku produsen adalah suatu tindakan bagaimana seorang produsen dapat menerapkan efisiensi dan memperoleh laba secara maksimal dalam kegiatan produksi yang dilakukan. Contohnya adalah bagaimana perusahaan untuk mengambil keputusan dalam sebuah pilihan antara berinvestasi atau memilih merekrut karyawan baru. Untuk materi yang ketiga yaitu apa itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sistem pasar yang dimana banyak penjual dan pembeli, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga. Harga di pasar tersebut merupakan buah dari interaksi antara permintaan dan penawaran yang terjadi. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna adalah terdapat banyaknya penjual dan pembeli, barang atau jasa yang ditawarkan bersifat homogen, serta semua pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Untuk materi yang keempat yaitu hal-hal yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar. Di sini ada 4 penyebab kegagalan dalam pasar.
yaitu yang pertama adalah adanya kekuatan monopoli. Kekuatan monopoli terjadi ketika perusahaan memiliki kekuatan atas harga. Jika dalam pasar hanya terdiri dari satu produsen, maka produsen tersebut dapat menentukan kualitas dan kuantitas produk, yang mana itu akan memberikan mereka kekuatan harga yang mutlak atau absolut. Yang kedua adalah adanya eksternalitas. Eksternalitas yaitu biaya atau manfaat yang ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan suatu transaksi atau aktivitas ekonomi. Adanya eksternalitas dapat membuat pasar menjadi tidak efisien karena menghambat biaya marginal dan membuat ketidakefisiensian suatu pasar. Yang ketiga adalah adanya barang publik. Adanya barang publik ini memberikan banyak manfaat kepada masyarakat luas, tetapi hal itu akan menyebabkan hilangnya suatu pasar yang berkaitan dengan produk atau jasa tersebut. Dan yang terakhir adalah adanya kegagalan informasi. Kegagalan informasi disebabkan oleh ketidaksetaraan informasi yang dimiliki antar pelaku pasar. Misalnya yaitu seluruh pelaku pasar tidak mengetahui dengan jelas atas kegiatan ekonomi yang dilakukannya, atau hanya sekelompok pelaku pasar saja yang memiliki pengetahuan yang lebih daripada kelompok lainnya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.